Chris, kalian tahu nggak? Ini saya nemu isu tentang apa ya, pengaruh kebudayaan gitu. Terus yang pertama nih ada tentang demo, juga apa tentang demo tolak revisi UU TNI. Nah, itu kan Indonesia itu kan negara demokrasi nih. Nah, itu tuh menempatkan supremasi sipil itu di atas segalanya gitu. Nah, tapi akhir-akhir ini ada demo RUU TNI yang terjadi. Nah, itu kamu tahu nggak tentang apa? Saya nggak tahu. Sebenarnya RUU TNI itu banyak ditentang gara-gara dia nggak menyatu sama poin-poin yang mereka revisi di RUU TNI itu. Banyak yang tidak banyak yang bertentangan dengan prinsip dari supremasi sipil, sehingga banyak pihak yang merasa revisi dari RUU TNI ini itu kayak menghidupkan kembali bayang-bayang dari dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru yang bertentangan dengan nilai demokrasi yang modern di Indonesia. Gampangnya apa? Tanpa meningkatkan citra Indonesia sebagai role model negara demokrasi multikultural, membuka peluang kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan sosial, memberikan panggung bagi Pancasila sebagai konsep inklusif yang relevan secara global. Ada solusi nggak buat masalah itu? Apa ya kira-kira solusi? Kayaknya solusi menurut saya sih pemerintah perlu membuka ruang dialog ya untuk nasional lintas elemen seperti akademisi, LSM, mahasiswa, TNI, dan masyarakat sipil. Terus penguatan pendidikan wawasan kebangsaan juga agar generasi muda paham pentingnya supremasi sipil dalam demokrasi. DPR juga punya peran, mereka perlu melakukan pembahasan terbuka dan transparan agar revisi UU tidak menyimpang dari amanat reformasi 1998. Juga kita perlu mempertegas TNI supaya peran TNI itu sesuai amanat konstitusi, yaitu sebagai alat pertahanan negara, bukan politik. Nah, saya juga ada isu kedua itu terkait intoleransi terhadap ibadah umat beragama. Itu kan tentu bisa ngasih perpecahan, apalagi buat budaya juga gitu, buat keberagaman budaya. Karena sebagai negara majemuk yang isinya itu kan Indonesia ada banyak agama sama budaya gitu kan. Apalagi ada semboyan di Bhinneka Tunggal Ika. Tapi realitanya masih banyak tuh yang muncul isu perpecahan gitu. Kamu tahu nggak contoh salah satunya gitu? Salah satu contohnya ya ada kemarin insiden penyerangan ibadah Rosario di Tangerang Selatan, yaitu pas bulan Mei tahun 2024 kemarin. Itu jadi contoh nyata bagaimana fanatisme sempit di masyarakat itu masih ada kelompok intoleran melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada umat Katolik yang sedang beribadah, yang mana itu jelas-jelas melanggar hak asasi dari manusia serta juga melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Kalau dampak dari isu perpecahan ini kira-kira apa ya? Jelas dong dampaknya itu bakal merusak kerukunan antar umat beragama, antara yang agama yang ini dengan agama yang lain. Terus juga pasti bakal memicu ketegangan sosial, terus bakal ada konflik gitu. Dan juga pasti bakal ngancem harmoni masyarakat multikultural. Apalagi kan kita nggak cuma satu agama, bahkan ada agama yang nggak tertulis di KTP gitu kan, yang keyakinannya doang. Bahkan kita kadang mengolok-oloknya, padahal ya kenapa sih emang cuma keyakinannya doang berbeda. Apalagi Indonesia yang banyak agama pasti bakal memperburuk citra Indonesia yang dimana kita tuh dikenal sebagai negara yang banyak budaya dan agama segala macamnya. Pasti ya itu sih kalau di mata dunia, apalagi ya itulah dampaknya. Kalau solusi dari isu perpecahan ini kira-kira apa ya? Jadi solusi yang bisa kita lakuin itu memperkuat toleransi, terus memupuk toleransi itu dari kita masih sekolah dasar gitu. Jadi masih kecil. Jadi nanti pas besarnya itu tidak bakal ada konflik pemikiran sempit. Jadi pemikirannya sempit bahwa misalnya agama saya itu benar.
Tidak bakal ada yang kayak gitu. Dia bakal coba toleransi semua agama, bahwa semua agama itu benar, mengajarkan kebaikan. Terus terus juga menggiatkan dialog antar agama secara periodik. Jadi kita itu harus buat dialog antar agama. Jadi antara agama satu, agama dua harus berdialog. Jadi kayak kita cara hidup berdampingan di masyarakat bagaimana caranya. Terus kita harus menindak tegas orang yang melakukan intoleransi itu kan, misalnya mengejek gitu. Kita harus mengejek agamanya dia, kita harus tegasin gitu, jangan kayak gitu atau apa. Tegasin. Terus ada juga melibatkan tokoh agama dari agama yang ada itu untuk menguatkan wawasan kebangsaan dari masing-masing orang. Ya itu aja sih mungkin solusinya dari saya. Gitu ya. Ya, sekarang sih dipaham nih kenapa emang isu ini lagi naik banget ya. Hampir ada di kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Ternyata banyak banget ya isu-isu yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan di bangsa kita sendiri. Iya. Nah, dari isu-isu yang sudah kita diskusikan barusan, kita tuh dapat menyimpulkan bahwa wawasan kebangsaan harus menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan pertahanan dan demokrasi. Supremasi sipil bukan hanya prinsip hukum, melainkan syarat mutlak agar keberagaman budaya Indonesia tetap utuh di bawah payung persaudaraan nasional. Lalu, wawasan kebangsaan juga harus mengakar kuat dalam diri setiap warga negara, agar keberagaman tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan untuk bersatu membangun bangsa yang adil, damai, dan harmonis.